Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dengan saya Romo Bobi MSF dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini kita akan mendalami Lukas bab 11 yang salah satu perikopnya adalah tentang hal berdoa. Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Mari kita baca bagian perikop pertama dari Lukas bab 11 ini. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil-Injil kita punya beberapa versi yang menjadi cikal bakal doa Bapa kami seperti yang kita doakan pada hari ini. Yang barusan kita dengarkan adalah versi dalam Injil Lukas. Selain itu, doa Bapa kami ini juga ada cikal bakalnya dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 15. Saya bacakan yang menurut versi Injil Matius bab 6. "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Jadi ada beberapa perbedaan kecil antara versi Injil Matius dengan versi Injil Lukas. Yang paling mencolok adalah bagian akhir. Di Injil Matius ada kata-kata, "Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Kalau di Injil Lukas tidak ada kata-kata itu. Doa ini berakhir dengan kata-kata, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Nah, pertanyaan kita adalah, lalu mengapa doa Bapa kami yang versi modern itu kok tidak sama dengan versi Injil Lukas, tidak sama persis dengan versi Injil Matius dan sebagainya? Perlu kita pahami bahwa doa Bapa kami adalah doa yang sudah dirumuskan sejak gereja perdana. Jadi doa Bapa kami itu pelan-pelan terbentuk dari cikal bakal yang sudah ada dalam Alkitab kita. Tidak perlu kita itu menjadi sangat letterlek ya, atau menjadi sangat hurufiah. Dalam arti doa itu harus sama persis kata-katanya dengan Alkitab. Ya, kita bisa memahami bahwa kita rindu yang asli, tetapi yang asli itu dalam Injil ada dua versi. Ya kan? Dan doa Bapa kami versi modern itu adalah hasil komposisi ya dari aneka sumber yang ada dalam Alkitab. Menurut saya yang penting itu bukan soal ketepatan kata-katanya ya, tetapi yang terpenting adalah apa? Bahwa doa ini sungguh-sungguh doa yang bersumber dari Alkitab itu sendiri. Sehingga kita dengan mantap bisa berdoa doa Bapa kami seperti yang biasa kita doakan. Dan tambah lagi tentang sebutan Allah sebagai Bapa,
sekali lagi Allah itu tidak punya jenis kelamin, ya kan? Allah adalah yang ilahi. Tetapi memang Yesus memperkenalkan diri Bapa sebagai Allah kita. Kenapa? Karena dalam kultur Yahudi, seorang bapa adalah sosok yang perkasa sekaligus penuh kasih sayang. Sehingga kalau kita memanggil Bapa kami, itu artinya kita memanggil Allah yang perkasa sekaligus pengasih. Bukan soal Allah itu laki-laki dan sebagainya. Semoga penjelasan ini membantu kita. Terima kasih.